Perkenalkan, nama saya Faiz Maula Hadi Saputra, kelas A12, NIM 211206190, Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber dari kelas D11 yang bernama Yohanes Supirman Yanto atau yang dikenal dengan Yanto. Baiklah, di sini saya akan langsung saja bertanya materi saya tentang pembelajaran di era digital ke narasumber. Menurut Anda, bagaimana tentang materi pembelajaran di era digital tersebut? Kalau pembelajaran di era digital ini tentu kayak lebih fleksibel, dimana kalau pembelajaran ini tuh peserta didik tuh tidak perlu melakukan tatap muka dan juga peserta didik melakukan sebuah daring. Tentu ini efektif karena awal-awalnya pembelajaran ini dilakukan karena adanya COVID-19 yang kira-kira di tahun 2019 yang membuat kita jadi pembelajaran daring sehingga dapat memudahkan siswa dalam pembelajaran. Dan bagaimana dampak positif dan negatifnya tentang pembelajaran tersebut? Kalau dari dampak positifnya tentu yang saya jelaskan tadi, pembelajarannya itu tidak langsung, di mana bisa dari daring, bisa dari rumah, dimanapun atau kapan saja. Dan juga kalau misalnya dari dampak negatif, banyak siswa yang misalnya dia kalau pembelajaran daring ini kadang cuma nitip absen atau cuma absen doang, terus tidak menyimak materi yang disampaikan guru karena memang tidak secara tatap muka untuk memahami sebuah materi. Kalau menurut saya, kalau dari saya pribadi tentu pembelajaran ini agak kurang dalam pembelajaran daring. Mengapa? Karena kita harus bertemu langsung kepada dosen atau guru yang mengajar kita agar lebih memahami, atau misalnya kita punya pertanyaan-pertanyaan kepada dosen. Jadi dosen sama mahasiswa itu dapat berinteraksi baik, karena memang interaksi yang baik itu kita dapat melakukan tatap muka atau bertemu secara langsung agar materi dapat dipahami dan dapat ditelaah dengan baik. Tapi kan ini misalnya yang sedang terjadi seperti tahun lalu COVID, kan tidak bisa tentu tatap muka. Itu bagaimana solusinya? Harus menggunakan daring. Nah, katanya tadi kan daring kan kurang efektif. Tuh agar anak paham tentang pemahamannya. Bagaimana anak tersebut agar bisa paham tentang materi tersebut? Sebenarnya ini yang pertama bisa tergantung ke mahasiswa atau siswa, bagaimana dia menyimak atau tidak dalam sebuah materi, dan juga bagaimana secara guru atau dosen menjelaskan materi itu, apakah baik atau dia menjelaskannya seperti apa, apakah misalnya pembelajarannya tuh bagus, terus bagaimana sih cara dia melakukan pembelajaran itu, misalnya kayak dia melakukan pembelajaran yang menyenangkan agar mahasiswa atau siswanya itu mudah memahami pelajaran atau bahkan pembelajaran yang sulit, tergantung dari misalnya metode yang dia gunakan. Misal siswanya agak-agak sedikit ada tawa, ada di saat kita serius juga, misalnya di saat kita bercanda agar siswanya tuh lebih memahami apa yang disampaikan oleh dosen atau guru, misalnya secara daring ini. Nah, tadi kan Anda kan menjelaskan tentang dampak negatifnya itu anak menitip absen dan tidak on cam kamera. Itu bagaimana cara mengatasinya agar anak tersebut untuk tidak menitip absen atau? Kalau untuk menurut saya langsung, misalnya kayak ada di aplikasi Zoom atau online daring lainnya, tentunya himbauan kepada dosen untuk memberitahukan kepada mahasiswa atau siswanya, misalnya dia menghidupkan harus peraturan dalam kuliah atau misalnya sekolah tuh daring itu, siswa diharuskan untuk on kamera, terus tentunya harus stay untuk menyimak pembelajaran guru. Dan juga seperti yang saya katakan tadi, pembelajarannya tuh harus lebih menyenangkan, tidak kaku, agar siswanya tuh dapat memahami dan juga memang ada niat untuk belajar dalam meskipun itu daring. Baiklah, terima kasih penjelasannya tadi itu. Bagaimana kesimpulan Anda tentang keseluruhan materi tersebut? Kalau untuk kesimpulannya, di mana pembelajaran dari era digital ini membutuhkan misalnya ada beberapa media teknologi, misalnya dari HP, tentunya ada juga laptop, karena agar memudahkan dalam pembelajaran. Tentunya ada juga jaringan agar misalnya dalam kegiatan daring itu dapat berjalan dengan lancar. Sekian wawancara dari saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber. Terima kasih.